Itu saya dapat tips, saya berterima kasih sama Ko Daniel ya, yang punya Daniel's Farm. Dia yang menyarankan ke kami, jadi di beberapa bulan awal, bahkan hampir sampai setengah tahun itu kami hanya pasir aja. Tapi kok kotorannya tuh bau gitu ya. Akhirnya dikasih saran dicampur pasir itu komposisinya 1:1 dengan dolomit. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Alham Yadu Putra. Kami bertempat tinggal di daerah Depok, Cimanggis. Saya pemilik dari kandang Final Cage. Persisnya bulan Juli 2021 sih. Ya. Jadi berawal dari ada salah satu sahabat kami yang memberikan sepasang ayam kate. Itu asal-usulnya. Jadi memang pada dasarnya istri saya pencinta ayam. Sejak remajanya dulu banyak melihara ayam, kemudian pensiun, nggak pelihara ayam lagi. Kemudian terpicu karena ada sahabat kami yang memberikan sepasang ayam kate putih. Akhirnya dari situ kita rawat. Dari situ kita mulai cari-cari ayam hias jenis lain. Akhirnya beli beberapa indukan yang produktif. Dari situ berawal 26 ekor. Kemudian dengan izin Allah berkembang biak sampai 378 ekor. Lebih ke tampilannya sih ya, karena postur badan tiap-tiap ras itu kan punya keunikannya masing-masing ya. Jenis-jenis antara jenis Poland, Brahma, Cochin, kemudian American Silky, dia punya keunikan yang beragam gitu, sehingga saya dan istri menyukai jenis-jenis ayam yang bermacam-macam gitu. Dia mirip ayam kampung, walaupun American Silky. Jadi ada beberapa ayam yang kebetulan kami kalau ayam-ayam yang dia ada sakit-sakit lumpuh, itu sering terjadi di ayam secara mendadak. Ayam tuh udah dewasa, kemudian dia kaki sebelahnya itu lumpuh. Nah, kita biasanya ada rehab dulu, seminggu, 10 hari. Kalau udah kita tangani masih juga nggak bisa sehat, pulih lagi kakinya, biasanya kita potong. Sembelih langsung? Iya, kita sembelih langsung, kita makan. Kenapa ada di lantai 3? Karena kita nggak punya lahan di bawah gitu. Jadi karena kita nggak punya lahan di bawah, kemudian karena ini di lantai 3 ini rooftop tadinya, hanya kosong aja, nggak ada bangunan. Kemudian saya sama istri begitu dikasih ayam sama sahabat tadi yang sepasang aja, kemudian nambah jenis ayam lain, ayam-ayam ras hias lain. Akhirnya saya berpikir untuk membuat ayamnya lebih rapi aja, kandang-kandangnya kita susun di lantai 3 ini. Akhirnya kita bikin kamar, bikin apa segala macam buat kita membersami ayam-ayam. Kita tinggal di sini.
Saya total belanja itu nggak lebih dari 3 breeder. Saya nggak pernah belanja yang perorangan gitu. Yang pertama yang saya suka belanja itu di Jawa ya. Dia cukup terkenal ya di dunia ayam hias. Mungkin jadi kiblatnya kami yang main ayam hias. Itu Mas Herman Suprapto. Saya banyak belanja dulu indukan itu Brahma, Polandia dan lain-lain itu sama dia, sama beliau. Kemudian ada lagi dari Arif Darmawan yang punya Istana Ayam Hias di Jogja. Itu juga cukup terkenal YouTube-nya, Istana Ayam Hias. Saya belanja sama dia beberapa American Silky indukan dulunya, sampai kemudian berkembang biak. Ada lagi yang nggak kalah banyaknya itu saya belanja di Depok sini, di dekat tempat kami, itu di Kodanil. Dia nama kandangnya Daniel's Farm. Total hampir kurang lebih kayaknya ada 13 ras ya sekarang ya. Total yang pernah saya punya ada 16 dulunya. Tapi sekarang kalau nggak salah 13. Yang pertama ada Brahma. Brahma tuh ada yang Brahma Leopard, Jambul, ada Light Colombian, ada yang Buff, coklat. Kemudian Polandia juga beragam, ada Polandia Batik, ada Polandia Chamois. Kemudian ada Black Polish, White Crested. Kemudian American Silky itu ada 5 saya punya semua. Jenis Spain, putih, whitey, black, blackie, leopard, abu-abu, buff, sama golden brownie. Kemudian ada ayam KT Jepang, Chabo, blacktail, ekor hitam. Kemudian ada Appenzeller Swiss, itu ayam yang cukup paling langka. Sudah 2 kali saya cerita di sini, mungkin barangkali nanti yang bersangkutannya nonton, saya akan kirim video ini ke beliau-beliau. Ada orang kenal, nggak sengaja, kemudian dia mencari ayam Appenzeller, nawar ayam saya di sini, cuman nggak saya lepas, karena memang kayaknya jarang Appenzeller. Saya udah nyari beberapa ke 3 nama tadi, breeder yang saya dulu belanja, mereka nggak punya ini. Jadi saran dari beliau-beliau agar saya bisa nahan ayam ini, lalu saya breeding, saya mau coba Appenzeller. Selama 3 tahun perjalanan kandang finals ini kami nggak jual, tapi baru setengah tahun belakangan para breeder yang udah cukup terkenal ngasih saran ke kami agar coba deh mas dipasarkan, karena ayam-ayam yang di tempat kami menurut mereka cukup unggulan. Karena kalau kita beli ayam unggulan dari indukan-indukan yang berbeda, itu terkadang nanti hasil-hasil anak-anaknya itu nggak selalu sama genetiknya. Nah kebetulan yang ada di kami ini lumayan bagus, jadi rencana sih setelah ini mungkin mau coba diseriusin sih gitu. Itu 5 juta. Itu 5 juta itu sepasang indukan American Silky yang leopard, yang abu-abu. Itu saya dulu beli 5 juta. Kemudian yang termahal kedua ya ini Appenzeller, 4,5 juta sepasang. Kemudian Light Colombian itu 3 jutaan. Alasannya kenapa harganya sampai semahal? Karena masih langka ya di pasaran. Karena masih rare item, masih jarang di para breeder, sehingga mungkin karena ya hukum ekonomi berlaku di situ ya. Begitu ada scarcity, ada kelangkaan, maka harga kebentuk di situ. Kalau kami di sini sambil belajar-belajar dari beberapa majalah, unggas, kemudian tanya-tanya senior di komunitas, itu kita kasih jamu di minuman. Biasanya kita seminggu sekali itu selalu ngegodok, ngerebus kayak rebusan kayak zaman masa pandemi kemarin COVID, manusia suka banyak ngerebus empon-empon gitu. Nah, kita ayam dari sebelum pandemi kita udah biasa kasih itu. Jadi kayak isinya jahe, temulawak, kemudian kunyit, kunir, bawang putih, sereh, itu kita godok jadi satu panci. Nah, kemudian kita campur ke beberapa tempat-tempat air minuman kita. Pot twist waternya itu kita masukin sebagian, biasanya komposisi 1:5 gitu, kita campur, kita kocok. Nah,
Jadi dia setidak-tidaknya dalam 1 pekan itu ada konsumsi jamu. Sekedar aja, jadi ngira-ngira. Saya juga waktu baca dan nanya-nanya itu nggak ada komposisi takaran, misalkan berapa gram, airnya sekian liter, enggak sih. Kita biasanya diperkirakan aja gitu, dari 1 panci besar, itu kita buat total nih di sini ada 27 kandang, berarti ada butuh 27 botol minuman ya, untuk satu itu dicampur sama air keran. Dan itu seminggu sekali, Bung? Seminggu sekali, rutin kita. Kemudian setiap hari Jumat juga kita seminggu sekali, kita selalu di hari Jumat ya, kita khususin kayak hari ini. Kemudian kita selalu kasih ada vitamin, Vitacik mereknya. Nah, Vitacik itu kita semacam kapsul, jadi setiap ayam kita cekokin satu-satu. Oh, yang berupa kapsul ya? Iya, berupa. Bubuk minumnya? Bukan, kita kan ada yang bubuk, biasanya di minuman. Nah, kalau di minuman kita punya juga, cuman belakangan hari, udah setahun terakhir saya lebih cocok pakai jamu ya. Ngerasa lebih apa? Lebih alami gitu, jadi terus lebih kental gitu kan, lebih padat. 1 panci besar saya campur ke air, jadi itu lebih apa? Saya lebih puas gitu untuk ngasih ke ayam-ayam. Kalau di sini jenisnya itu setengah basah, setengah kering. Di beberapa breeder lain atau peternakan ayam hias itu memang pakemnya nggak sama ya. Ada yang mereka menganut untuk ngasih ayam itu hanya yang kering aja, pecahan gabah, jagung, sama pur biasanya. Kalau saya, ini subjektif tapi ya, sifatnya saya sama istri lebih suka jadi dedek bubuk, olah pakai air, setelah jadi bubur, dia persis kental bubur basah, kita campur sama yang kering-keringnya. Jadi hasilnya seperti tadi itu, dia agak gembur. Yang kering-keringnya itu ada jagung pecah kulit, ada jagung alus, kemudian ada kita suka kasih apa namanya maggot. Maggot itu cacing yang sudah dikeringkan, ya maggot kering. Kemudian dicampur sama pur tadi yang udah dicampur sama pur 511 kita biasa pakai. Yang protein paling tinggi 511. Kan ada N410, ada N411. Kita pakai 511 yang paling tinggi. Jadi kita yang campur basah itu di pagi hari, sekitar jam 8 setelah urus ayam, kotoran dan lain-lain, ganti minuman. Di sore hari kita kasih selalu pakan kering. Tapi hanya 1 genggam, setiap kandang 1 genggam aja. Hanya buat pengantar dia nanti sore udah mau tidur kan, ke malamnya. Nah, itu saya dapat tips, saya berterima kasih sama Ko Daniel ya, yang punya Daniel's Farm. Dia yang menyarankan ke kami, jadi di beberapa bulan awal, bahkan hampir sampai setengah tahun itu kami hanya pasir aja. Tapi kok kotorannya tuh bau gitu ya. Akhirnya dikasih saran dicampur pasir itu komposisinya 1:1 dengan dolomit. Dolomit itu kapur dolomit. Kami bisa banyak temukan di daerah penjual tanaman. Nah, itu di situ. Media tanam biasanya dia kan, tapi dia bisa dimanfaatkan untuk percampuran pasir untuk media alas ayam. Itu bisa menghilangkan bau. Satu pasir, 1 kapur dolomit. Itu pemberiannya, aplikasinya bagaimana? Dicampur aduk atau dolomit dulu atau? Oh enggak, campur aduk langsung. Jadi biasa kita taruh per kandang itu misalkan 1 ember, lalu dolomit 1 ember, udah kita aduk-aduk aja. Itu memang luar biasa. Efeknya memang ini sebelum diliput, jadi mungkin kalau video ini dilihat sama teman-teman saya yang lain yang biasa main ke sini, memang tempat kami begini. Selalu bersih dan memang nggak bau gitu. Jadi memang kita selalu 3 bulan sekali ganti pasir, tapi pasirnya nggak dibuang semua. Biasanya kita setengahnya kita buang, kemudian kita campur lagi dengan komposisi 1:1 lagi tadi itu, antara kapur dolomit dengan pasir. Pasirnya pasir ayakan dari toko material gitu. Udah kejualnya lewat teman-teman yang tadi saya sebutkan, para breeder yang udah cukup dikenal. Jadi begitu Om Alham ada
ayam ini nggak gitu? Ada sih, segini gitu jumlahnya. Oh, malah dia yang kasih saran. Jadi bukan saya yang nentukan karena dia lebih pengalaman. Om, indukannya tahan dulu. Kalau masih gacor gitu, ada istilahnya di dunia peternakan, gacor katanya, ya udah ditahan dulu. Yang anakannya saya minta yang umur DOC, day old chicken, atau yang udah 3 bulan, 4 bulan, nah, saya lepas gitu. Dan karena di awalnya saya tidak punya penentuan harga, biasanya saya ngikutin harga pasar di komunitas. Akhirnya teman-teman yang info, termasuk yang kayak Mas Herman Suprapto, Mas Abdul Taufik, ya, mereka yang, Mas, harga pasaran sekian, jangan turun dari ini, karena itu bisa ngerusak harga pasar gitu kan. Kalau diseriusin ini cukup menjanjikan, karena harganya masih bagus gitu ya, relatif bagus. Dan ayam hias ini, kalau saya banding dengan ayam-ayam umum, mungkin cukup kuat dan menghibur gitu, karena secara penampilan kan dia unik gitu, punya banyak keunikan dengan berbagai jenis rasnya, dia punya keunikan masing-masing. Wirausaha bergerak di bidang unit usaha jahit, konveksi. Jadi memang saya menggeluti dunia konveksi dari 2014 akhir sampai hari ini gitu. Jadi kalau ayam memang hanya hobi dari 2021. Kalau tips dan trik dari saya sih, yang pertama untuk breeding makhluk hidup, hewan, yang pertama adalah kesukaan ya. Jadi kita ngerawat, melihara itu pakai cinta gitu, jadi ada kasih sayangnya gitu, karena memang mereka makhluk hidup ini nggak bisa kita kelola dengan hanya sekedar kasih makan, buang kotoran, butuh kasih sayang gitu. Karena perbedaan itu saya rasakan apabila saya dan istri yang kelola dibanding karyawan-karyawan saya yang kelola. Harapan sih besar ya, karena beberapa jenis ras-ras hias itu sebetulnya masih potensial. Dan kita turut berterima kasih kepada importir-importir pertama. Karena memang di komunitas itu banyak yang memang dia ini perannya sebagai importir pertama. Contohnya ada Blacktail, itu Cabo, KT Jepang, itu sampai tahun 2006 nggak ada masuk di Indonesia. Sama sekali di Indonesia nggak ada yang punya. Sampai pada akhirnya, saya lupa namanya, bisa dilihat di YouTube tuh, penemu pertama, dia importir pertama. Nah itu contoh di antara yang berjasa. Kemudian begitu teman-teman di Indonesia banyak mau pelihara budidaya Blacktail, Cabo, akhirnya jadi banyak, jadi menambah varietas ragam ayam KT gitu di Indonesia. Harusnya cinta Indonesia ya, tapi kebetulan karena ini berkaitan selera gitu ya, saya lebih cenderung kepada ayam-ayam dari luar. Karena keunikannya itu yang saya lihat dari keunikannya. Walaupun memang ayam-ayam dalam itu banyak keunikannya ya, besar juga potensinya. Cuman mungkin area beberapa bagian yang areanya itu sulit, seperti ayam hutan itu, bagian ayam-ayam hutan ras di Indonesia itu banyak yang luar biasa. Seperti Piesan itu harganya mahal, tapi butuh area kandang yang besar gitu. Jadi saya kehambat di bagian-bagian itu sih, butuh area kandang yang besar untuk beberapa ayam hutan atau kayak semacam cendrawasih gitu. Kami membuka layanan untuk umum kalau misalkan mau ada tanya-tanya atau lihat koleksi, ke nomor WhatsApp 0878 8189 9595.